Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang bagaimana Islam menjamin kebahagiaan. Arti bahagia yang sebenarnya adalah bahagia sering dihubungkan dengan sukses duniawi. Orang yang memiliki kekayaan, kedudukan tinggi, dan popularitas sering disebut sebagai orang yang berbahagia. Banyak orang yang berbahagia secara semu. Tidak sedikit di antara mereka yang sukses duniawi ternyata hidup menderita, bahkan hingga bunuh diri. Rasa bahagia berhubungan dengan suasana hati, yakni hati yang sehat, qalbun salim, sedangkan suasana hati hanya bisa diciptakan melalui iman dan mengikuti petunjuk Al-Quran. Agamalah yang menjadi pangkalnya. Latar belakang kebahagiaan dalam Islam adalah kebahagiaan autentik, artinya lahir dan tumbuh dari nilai-nilai hakiki dalam diri seseorang hamba yang mampu menunjukkan sikap taubat, melakukan introspeksi dan koreksi diri untuk selalu berpegang pada nilai-nilai kebenaran. Mensyukuri karunia Allah berupa hikmat iman, Islam, dan keadilan dalam menjalani kehidupan pribadi, sosial, dan profesional. Pada sisi lain, kebahagiaan itu menjadi tidak lengkap jika tidak mewujud dalam kehidupan konkret dengan jalan membahagiakan orang lain. Tidak ada orang yang ingin hidupnya tidak bahagia. Semua orang ingin, namun hanya sedikit mengerti arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Hidup bahagia merupakan idaman setiap orang, bahkan menjadi simbol keberhasilan sebuah kehidupan. Tidak sedikit manusia yang mengorbankan segala-galanya untuk meraihnya, menggantungkan cita-cita menjulang setinggi langit dengan puncak tujuan tersebut, yaitu bagaimana meraih kebahagiaan hidup, dan ini menjadi cita-cita tertinggi setiap orang, baik yang mukmin atau yang kafir kepada Allah. Apabila kebahagiaan itu terletak pada harta benda yang bertumpuk-tumpuk, mereka telah mengorbankan segalanya untuk meraihnya. Nyatanya itu tidak pernah diraih dan membuat pengorbanannya sia-sia. Apabila kebahagiaan terletak pada kebenaran, mereka telah berusaha untuk meraihnya dengan apapun juga, dan mereka tidak mendapat apa yang disebut kebahagiaan. Menurut Al-Alusi, bahagia adalah perasaan senang dan gembira karena bisa mencapai keinginan, cita-cita yang dituju dan diimpikan. Pendapat lain menyatakan bahwa bahagia atau kebahagiaan adalah tetap dalam kebaikan atau masuk ke dalam kesenangan dan kesuksesan. Kebahagiaan duniawi adalah kebahagiaan yang fana dan tidak abadi. Adapun kebahagiaan ukhrawi adalah kebahagiaan abadi dan rohani. Kebahagiaan duniawi ada yang melekat pada dirinya dan ada yang melekat pada manfaatnya. Di antara kebahagiaan duniawi adalah memiliki harta, keluarga, kedudukan terhormat, dan keluarga yang mulia. Menurut Al-Ghazali, kebahagiaan harta bukan melekat pada dirinya, namun pada manfaatnya. Orang yang ingin menggapai kesempurnaan hidup tetapi tidak memiliki harta, bagaikan orang yang mau pergi berperang tanpa membawa senjata, atau seperti orang yang mau menangkap ikan tanpa pancing atau jaring. Itulah sebabnya Nabi Muhammad SAW bersabda, harta yang terbaik adalah harta ada pada seorang laki-laki yang baik pula atau saleh. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Sebaik-baiknya pertolongan adalah pertolongan yang dapat membantumu kita semakin bertakwa kepada Allah. Di antara kebahagiaan duniawi adalah memiliki keluarga, anak-anak yang saleh, dan istri yang solihah. Istri yang solihah bagaikan kebun yang dapat mengikat
pemiliknya, yaitu suami, untuk tidak terjerumus pada hal-hal yang diharamkan. Allah Azza wa Jalla, Nabi Muhammad menyatakan sebaik-baiknya penolong untuk keutuhan beragama adalah istri yang sah, yang salihah. Menyangkut keutamaan anak Nabi Muhammad SAW bersabda, jika anak Adam meninggal dunia, maka putuslah segala amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Tabrani. Agama adalah landasan atau fundamen, sedangkan jabatan atau kedudukan adalah penjaganya. Barang siapa yang tidak memiliki fondasi, maka akan roboh. Sebaliknya, barang siapa yang tidak mempunyai penjaga, maka akan kehilangan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.